Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ternyata dia adalah seorang wanita yang penampilannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata saja. Matanya yang dalam membuat bintang-bintang bersembunyi karena malu. Sosoknya sangat sempurna, bahkan orang yang paling pemilih pun tidak akan dapat menemukan titik kritik. Wajah ovalnya terpahat sempurna, sebuah karya seni dari surga yang menuntut decak kagum. Ia mengenakan gaun putih sederhana, namun tidak menghalangi kecantikannya. Lagi pula, gaunnya tidak memerlukan hiasan tambahan apapun. Kesederhanaannya saja sudah paling cocok untuk seseorang dengan perawakannya. Dewi, dan Santo, lainnya, yang tercantik di dunia, wanita cantik yang bisa merendahkan kerajaan mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Semuanya tampak kurang sedikit, mungkin puncaknya karena mampu bertahan dalam waktu ujian. Dia adalah wanita yang cantik sepanjang masa dan memiliki berkah serta kekuatan dari berbagai era. Hal ini sepertinya sudah ada sejak lahir, tidak berkembang kemudian, itulah alasan mengapa wanita lain kesulitan memiliki aura yang sama. Tidak mengherankan, semua orang mengira sebagai makhluk abadi. Meskipun seorang berpikiran yang belum pernah ada sebelumnya dalam diri Li Qiye telah muncul sebelumnya, dia tidak memberikan kesan sebagai makhluk abadi. Dia memang memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki postur dan penampilan. Hal yang sama tidak berlaku untuk wanita ini. Dia sepertinya bukan bagian dari 5 elemen, yin dan yang, dan siklus yang berputar. Inilah yang kubayangkan tentang sosok abadi. Seseorang berkata dengan kagum. Ada yang bertanya-tanya bagaimana dunia ini bisa melahirkan dan membesarkan wanita seperti itu. Nenek-nenek moyang kita pernah bertemu dengannya sebelumnya. Seorang kepala keluarga dari keturunan kuno berkata dengan heran. Keturunan dari keturunan tersebut telah mendengarkan sebuah cerita tentang bagaimana nenek moyang mereka dikirimkan melalui keberuntungan belaka. Mereka memperoleh berkah darinya dan diberi wilayah untuk makmur selama berabad-abad. Jadi, ada sebuah lukisan kuno dan misterius dalam garis keturunan mereka. Nenek moyang mereka menggambarnya dari ingatan, lukisan itu dan wanita itu identik. Namun lukisan itu tidak memiliki aura transenden yang sama. Setelah semua orang tenang dari awal kemunculannya, mereka menyadari sesuatu yang lain, dia baru saja mendorong Raja Buaya itu kembali dengan satu serangan jari. Seorang yang abadi di antara kita. Mereka pikir atau setidaknya dia memenuhi semua kriteria. Kamu, Triune Aligator Lord mengawasi. Sinar darah dari matanya menelannya. Sinar itu sangat merusak, tetapi auranya yang abadi mencegah kerusakan apapun. Selama aura ini ada, tidak ada yang bisa mencapainya. Triune Immortal memilih untuk tinggal di sini. Penguasa tertinggi lainnya di alam liar tertinggi memandang dan menjadi serius, penggarap lain yang tidak dihukum, Triune Epoch pasti sesuatu yang lain. Doa dari 3 orang yang masih hidup, sungguh ajaib. Seorang penguasa tertinggi yang berbeda di angkasa mengenali wanita itu. Kau masih hidup. Binatang raksasa itu tidak berbicara, tetapi niat sucinya dapat didengar oleh semua orang. Mereka juga entah bagaimana memahaminya tanpa kendala bahasa. Nae, akhir hidupmu sudah di sini. Jawabnya, suaranya tak bersaing dan menenangkan. Ini adalah pertama kalinya pendengar mendengar suara yang begitu menyenangkan. Tidak ada seorang pun yang tahu nama asli Raja Buaya itu. Terlebih lagi, orang-orang di zamannya pun tidak tahu. Mereka hanya menyebut sebagai Raja Buaya Tritunggal dan tidak tahu tentang masanya sebagai Nae, buaya kecil. Jangan terlalu yakin. Dia tertawa dengan cara yang mengerikan, kita dilahirkan bersama dan aku telah mengakhiri Trin, kau berikutnya. Setelah aku menerimamu, dianugerahkan zaman kita akan menjadi milikku, aku akan kembali menjadi batu. Para petani biasanya kebingungan, hanya penguasa lama yang tahu tentang legenda zaman ini. Ada 3 penguasa, Triune Aligator, Triune Trin, dan Triune Immortal. Mereka berasal dari satu batu yang jatuh ke dunia mereka. Mereka memerintah bersama di awal hingga zaman mencapai puncak kemakmurannya. Buaya brutal itu kemudian mulai membakar semua yang lain dan bahkan membunuh Triune Trin. Triune Immortal membalas dengan kekuatan penuh dan pertempuran mereka menghancurkan zaman yang sudah hancur.
Dia tidak dapat membunuh Raja Buaya dan membuang genetika dari tubuhnya yang tidak dapat dihancurkan. Sedangkan yang abadi, kekuasaan berasal dari keinginan untuk melindungi zamannya. Kegagalan dan kehancuran dunianya menghancurkan kekuatan dan dia pun menghilang. Saat ini, kedua musuh tersebut telah kembali setelah sekian lama dan di dunia yang berbeda, Eight de Soles. Aku akan memastikan kau tidak akan hidup melewati masa ini, katanya dengan nada membunuh, masih berhasil mengintimidasi pendengar meskipun suaranya memiliki sifat halus. Niat membunuh muncul dan para pendengar tiba-tiba merasa seolah-olah hidup mereka bergantung pada kemauannya. Dunia ini penuh dengan vitalitas, sumber dao agungnya tangguh dan agung. Aku hanya perlu memperdalamnya dan aku akan kembali ke puncakku. Raja Buaya tertawa, bagaimana denganmu? Kau tidak lagi memiliki kekuatan perlindungan, dengan apa kau akan membunuhku? Berdengung, sang abadi memanggil roda bercahaya. Hal ini memicu munculnya bola cahaya di bawah penguasaan buaya. Waktu mulai mengalir dari satu zaman ke zaman lain, miliaran dan miliaran tahun yang lalu. Mereka kembali ke zaman yang makmur dan Raja Buaya tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Roda zaman Tritunggal, teriakannya dengan heran. Roda khusus membawa kedua penguasa kembali ke zaman mereka. Ledakan. Dia segera menyalurkan energinya yang tak ada habisnya dan memanggil baju besi yang terbuat dari cahaya dao. Hanya gelombang yang berdenyut dari baju besi itu saja dapat membunuh kaisar dan penguasa dao dalam sekejap mata. Waktu, ruang, dan hukum yang membentuk zaman itu langsung hancur. Hanya lubang hitam yang tertinggal. Zaman Triune sudah jauh di masa lalu dibandingkan dengan zaman modern. Namun, para penggemar masih bisa merasakan kekuatan yang meledak. Gelombang kejut yang menembus waktu itu sendiri membuat mereka sangat ketakutan. Ini adalah kekuatan seorang penguasa tertinggi di masa jayanya, tidak mencapai apapun. Sungguh luar biasa, seorang leluhur kuno gemetar ketakutan. Garis waktu yang runtuh ini tidak dapat memikatku. Sang penguasa mulai memperkeruh segalanya. Meskipun zaman itu tidak memiliki apapun yang tersisa, tidak ada bentuk kehidupan dan urat nadi duniawi, masih ada bintang dan benda-benda langit. Rupanya dia benar, roda ini tidak akan mampu menghentikan lama-lama. Berdengung, cahaya transenden Triune Immortal menyala terang dan menciptakan riak temporal. Dia sendiri memilih untuk bergabung dengan jalur pembalikan dan kembali ke zamannya. Ledakan, dia segera menyerang musuh bebuyutannya dengan serangan telapak tangan. Ayo, aku sudah memakan Trin di sini, berikutnya. Saat Tritunggal bersatu, aku akan menjadi abadi sejati. Dia sama sekali tidak takut dan menembakkan sinar yang menghancurkan mulut. Keduanya tidak menahan diri dan melanjutkan pertarungan abadi mereka. Tiba berikutnya menciptakan kekacauan purba dan sambaran. Petir, itu beruntung. Seseorang di Eight Desola Chess menghela napas lega. Setidaknya keduanya memilih untuk bertarung di ruang dan waktu yang berbeda. Jika tidak, zaman mereka akan hancur atau ditelan oleh Raja Buaya. Semua orang mulai berdoa untuk kemenangan Triune Immortal. Tentu saja, beberapa penguasa melangkah lebih jauh, berharap kedua belah pihak akan mati. Bagaimanapun, mereka adalah dua penguasa di masa jayanya. Daging dan darah mereka adalah sumber daya terbaik yang ada. Berdengung, saat semua orang memperhatikan gelombang kejut yang berasal dari pertarungan, Guyindri Danau Abadi disibukkan dengan sesuatu yang lain. Tutup peti mati terbuka dan menampilkan portal lengkap dengan riak-riak perak. Begitu riak-riak itu stabil, satu makhluk tertentu berjalan keluar ke Eight Desoles. Tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Makhluk itu tidak memiliki kepala, anggota badan, atau bahkan tubuh. Makhluk itu tampak seperti gumpalan merkuri seukuran orang dewasa. Makhluk itu memiliki sepasang sayap yang terbuat dari cahaya suci yang sering terlihat pada malaikat. Makhluk itu juga memiliki lingkaran cahaya di atas kepalanya. Sinar yang keluar darinya dapat menyiarkan ke seluruh dunia. Kau melihatnya. Orang-orang di sekitar akhirnya memperhatikan karena mereka telah memperhatikan peti mati dari Danau Abadi. Mati abadi. Seorang penguasa tertinggi juga memperhatikan ini dan tidak. Penguasa Danau Abadi. Seorang raja dewa dari klan kuno berteriak bersamanya. Dia belum pernah melihat makhluk ini secara langsung, tetapi telah membaca informasi yang ditulis oleh leluhur klan yang pernah mengunjungi danau itu sebelumnya. Hal ini menarik perhatian semua orang dan membuat mereka tercengang. Mereka telah mendengar legenda tentang garis keturunan kuno Desolate Wild.
Dulu kala, saat terjadi bencana, ada mayat jatuh dari langit dan menghancurkan tanah pemakaman, bukti keganasannya. Namun, Immortal Lake masih berhasil mencapainya. Itu mati abadi. Kemunculan makhluk ini mengejutkan semua orang. Mereka berasumsi bahwa sesuai dengan judulnya, makhluk itu akan terlihat seperti makhluk abadi yang sudah mati, memiliki afinitas kematian atau untaian aura abadi. Dalam hal ini, makhluk ini terlihat seperti makhluk dari dunia lain. Apa ras ini? Seorang leluhur bertanya-tanya. Anehnya, Dead Immortal belum melakukan apapun. Ini sangat berbeda dengan Triune Alligator Lord yang datang dengan ledakan dahsyat. Jika bukan karena orang-orang yang mengenalinya, tidak ada pun yang akan menghubungkannya dengan Immortal Lake. Hanya para penguasa yang memahami pentingnya kedatangannya. Ini adalah penguasaan zaman yang seharusnya lebih kuat dari Triune Alligator Lord jika dibandingkan dengan yang utama. Sayangnya, ia telah mengalami malapetaka dan teringat akan surga yang tinggi, tidak lagi memiliki dominasi yang sama selama zaman ini. Para pengamat berasumsi bahwa seorang penguasa tertinggi akan memiliki penampilan yang mengintimidasi dan aura yang mencolok. Misalnya, Triune Alligator Lord langsung membuat semua orang ketakutan. Mereka merasa tidak berarti seperti semut di hadapannya. Penampakan Dead Immortal justru sebaliknya. Ia menyerupai setetes air raksa dan memiliki sifat-sifat suci seperti lingkaran cahaya dan sayap. Seekor yang menangis. Seorang penguasa tertinggi berbisik. Dia memiliki pengetahuan tentang zaman dan ras Dead Immortal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat satu secara langsung. Seberapa kuatkah mati abadi? Tanya seorang leluhur kuno. Triune Alligator Lord adalah monster yang tidak dapat dipahami. Dead Immortal tidak memberikan perasaan yang sama. Hal ini membuat para pembudidaya berpikir bahwa makhluk itu tidak begitu kuat dan akan langsung kalah dalam pertarungan. Dead Immortal tidak peduli dengan komentar-komentar ini. Ia menatap ke langit setelah tiba di Eight Desolaces, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada aliran udara dan kilatan petir. Ia menghela napas lega setelahnya. Kenyataannya, hal ini ada dalam pikiran semua penguasaan tertinggi. Mereka bertanya-tanya apakah malapetaka akan muncul untuk menyerangnya. Raja Buaya berbeda dengan Dewa Mati. Raja Buaya tidak pernah melawan surga, jadi tidak ada kekurangan yang bisa dimengerti. Dead Immortal dan beberapa lainnya berbeda. Mereka telah tertekan oleh malapetaka sebelumnya. Dengan demikian, kemunculan mereka akan mengundang murka surga. Tidak ada kematian. Sepertinya itu tidak akan datang lagi setelah kematian besar Li Qiye. Seorang penguasa berkata, mungkin Li Qiye berhasil menyembunyikan zaman ini. Kalau tidak, orang seperti dia pastilah target utama bagi surga. Yang lain berspekulasi, hal ini tidak dapat disangkal karena Li Qiye mirip dengan penguasa tertinggi. Mereka yang tingkatnya di sini tidak diizinkan untuk tinggal di alam fana, sehingga mereka terus-menerus mengalami malapetaka. Namun, Li Qiye pasti telah melakukan sesuatu untuk melindungi Eight Desolaces, sehingga membuat surga sulit menghukum para pelanggarnya. Triune Alligator Lord keluar dengan perut kosong sambil memiliki nafsu makan yang besar. Di sisi lain, Dead Immortal tidak tertarik pada apapun kecuali Li Qiye dan harta karunnya. Rekan-rekan Tao, adakah yang ingin bergabung? Dead Immortal berkomunikasi meskipun tidak memiliki mata dan mulut. Semua orang mendengarnya dengan jelas dan bisa merasakannya saat menatap mereka. Tentu saja, ini berbicara kepada penguasa tertinggi lainnya. Para keberatan biasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi rekan Tao-nya. Tidak ada tanggapan dari rekan-rekannya. Daging Li Qiye tidak dapat ditolak tetapi mereka ingin menunggu waktu yang tepat. Dead Immortal saja sudah cukup. Jika ada orang lain yang muncul, itu akan menjadi berita buruk bagi penduduk Eight Desolaces. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu diriku sendiri. Dengan tergesa-gesa, dia fokus pada Li Qiye. Semua orang bisa merasakan pemindaian yang intens, tidak hanya pada Li Qiye tetapi di seluruh dunia. Mereka semua terperangkap oleh sesuatu yang tidak diketahui, tidak dapat bergerak sedikit pun. Ini juga mencakup entitas tak hidup dan tatanan alam. Ombak berhenti bersama angin. Waktu itu sendiri membeku. Para pendengar mencoba berteriak tetapi kata-kata tidak keluar dari mulut mereka. Jalan agung dan vitalitasnya telah disegel, membuat diameternya seperti patung. Ketenaran memang pantas. Puji penguasa lainnya setelah melihatnya secara keseluruhan.
Keyakinannya pada kemampuannya sendiri adalah alasan mengapa ia berani muncul saat ini. Ia tetap berhati-hati saat berhadapan dengan Li Qiye. Ia mengumpulkan dao agungnya dengan setiap tarikan napas, tidak langsung melesat ke depan. Ia telah melihat Li Qiye beraksi sebelumnya dan tidak akan berada di sini jika bukan karena luka-luka surgawi. Bagaimanapun, ini adalah era Li Qiye. Akan sangat berbahaya jika melawan Li Qiye yang berada di puncak. Li Qiye tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap segel saat ini. Luka-luka surgawi tampaknya menarik semua perhatiannya. Death Immortal mengamati dengan saksama seperti penguasa tertinggi lainnya. Yang terakhir ingin menggunakan Death Immortal sebagai cara untuk mengukur cedera Li Qiye yang sebenarnya. Jika dia berpura-pura, mereka akan sangat senang menyaksikan Death Immortal mati dalam proses atau mungkin, kehancuran bersama. Sebaliknya, jika luka-luka itu nyata, saat itulah mereka akan menyerang dan berpotensi memperparah keduanya. Ledakan. Death Immortal melayang dan memanggil petir. Crack. Afinitas petir dari seluruh Eight Desolaces mulai berkumpul pada baut tunggal ini. Tidak, semua orang merasakan partikel listrik mengalir melalui diri mereka. Mereka hanya tidak merasakan fenomena khusus ini, namun sekarang, partikel-partikel ini dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Partikel-partikel listrik ini menyatu menjadi takdir sejati pemiliknya. Proses ini tidak hanya berlaku untuk makhluk hidup, tetapi juga pohon dan rumput. Selama ada kehidupan, fenomena ini terjadi. Biasanya, ini terasa seperti naik ke atas bersama partikel-partikel di dalam takdir sejati, perasaan senang dan gembira yang tak tertandingi. Dalam kasus ini, karena itu bukan karena memikirkan mereka sendiri, mereka hanya menjadi takut. Nenek moyang kuno dan raja-raja dewa ingin berteriak. Meskipun meramalkan bahwa mereka hebat, mereka tidak memiliki kendali penuh atas tubuh mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengendalikan partikel-partikel kecil ini dengan sangat baik. Ini adalah masalah keterbatasan dengan hukum jasa dan pemahaman Dao. Bahkan mereka yang ahli dalam afinitas petir tidak memiliki penguasaan seperti itu. Tampaknya sistem yang digunakan Death Immortal agak berbeda dari sekarang. Ini adalah kekuatan yang berbeda. Karena artikel listrik memenuhi takdir mereka yang sebenarnya, begitu benda-benda ini ditarik keluar, begitu pula takdir mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka melihat tubuh mereka jatuh ke tanah. Tidak, nasib sejati, atau jiwa-jiwa, berteriak ngeri. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat kembali ke tubuh mereka, kematian tidak dapat dihindari. Sistem Dao Bionic Epoch memang unik. Seorang penguasa tertinggi berkata dengan sentimental. Perbedaan dalam omong kosong sebenarnya merupakan nilai tambah dalam kasus ini. Jika sistemnya sama dengan yang lain, sistem itu tidak akan mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, sebagai salah satu pencipta sistem unik ini, ia menguasai sepenuhnya hukum dan kekuasaan. Hal ini memungkinkannya mengambil alih jiwa para penghuninya dengan cepat. Dan San Qian melakukan hal serupa. Ini membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari pembentukan sekte hingga mewariskan hukum jasanya. Terakhir, upacara itu sendiri membutuhkan usaha yang besar. Dibandingkan dengan Death Immortal, teknik Dao San Qian tidak layak disebut. Apakah kita akan mati? Teriak para arwah. Pemandangan yang agung terjadi di seluruh Eight Desolaces, jiwa-jiwa yang telah meninggal menjadi cemerlang dengan afinitas petir. Para penguasa mengerti bahwa Dewa Mati tidak berani bertindak gegabah. Dia ingin mengumpulkan semua partikel petir milik 8 Desolace untuk melancarkan serangan pamungkas. Itu harus cukup kuat untuk membunuh Li Qiye sehingga memperdalamnya akan menjadi mudah. Harta surgawi itu juga akan menjadi miliknya. Akan tetapi, pada sepersekian detik sebelum perubahan jiwa menjadi kekuatan petir, kekuatan abadi meletus dan menyebar ke seluruh 8 Desolace. Manusia, pembudidaya, dan semua makhluk lainnya menikmati kedekatan kedua ini. Dominasi Death Immortal atas mereka runtuh dan jiwa-jiwa segera kembali ke tubuh asli mereka. Mereka ketakutan karena 1 detik lagi akan menjadi akhir. Itu adalah perjalanan ke neraka dan kembali. Persetan, banyak yang ingin melarikan diri sejauh mungkin, bersembunyi di gua atau lubang. Kekuatan abadi yang berhasil menghentikan Death Immortal berasal dari kuil tertentu di Skyborder. Lebih banyak pukulannya melesat ke langit. Gemuruh, mereka bertugas sebagai segel untuk melindungi dunia ini. Orang-orang mendongak dan melihat bahwa hukum Dao individu setebal pegunungan.
Hukum tersebut menutupi langit dan memberikan perlindungan. Asal-muasal kekuatan ini tidak lain adalah seorang wanita yang diselimuti oleh cahaya Dao yang tak terbatas. Saat dia menampakkan dirinya, kekacauan dan melodi primordial mengalir turun dari 9 surga. Dia memperoleh berkah dari seluruh alam fana. Dia mengenakan jubah Phoenix, simbol otoritas absolut. Rambut emasnya berkibar saat dia memancarkan kekuatan sucinya. Segudang Dao di Eight Desoles berada di bawah pengakuannya. Yang mulia, penduduk yang telah mendapatkan kembali kebebasan bersujud ke dalam dirinya. Dia muncul di momen krusial ini untuk menyelamatkan mereka semua. Raja tertinggi, semua orang berteriak. Penjaga Eight Desolaces telah kembali lagi. Dia pernah muncul saat bencana besar dan mengasingkan diri setelahnya. Meski tidak ada, dunia masih mengingat tindakan heroiknya. Ia dianggap terhebat karena tidak ada orang lain yang dapat menandinginya di Eight Desolaces. Akhirnya sampai juga. Seorang penguasa tertinggi berbisik, kali ini lebih kuat juga dengan esensi sejati dari sumber Dao. Penjaga, Dewa Abadi melihatnya dan berkata, kamu bukan penguasa dan Dao dunia ini bukan milikmu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Pelanggaranmu terhadap bangsawan mudaku akan berakhir dengan kematian. Suara Raja Ilahi terdengar menyenangkan sekaligus mengakhiri. Dia adalah makhluk agung yang dihormati oleh seluruh 8 kehancuran. Dia memiliki cukup gengsi dan memerintah untuk memerintah orang tanpa memaksa. Penampilannya menanamkan harapan kepada para penonton, karena telah menyelamatkan mereka dari dominasi Death Immortal. Begitu juga, kata Death Immortal sebelum menghilang dari pandangan. Partikel petir tiba-tiba muncul di depannya dan berubah menjadi Death Immortal. Raja-raja dewa dan leluhur kuno sama sekali tidak dapat melihat gerakannya. Seolah-olah dia selalu berdiri di sana, siap memenggalnya. Satu partikel berubah menjadi lautan energi petir. Lautan ini kemudian melahirkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang memperlakukan Death Immortal sebagai dewa mereka. Mereka termasuk semua jenis makhluk yang kuat, naga merah dengan arus petir, burung Phoenix dengan api yang menyala, dan monster petir. Death Immortal dapat menciptakan dunia dengan satu pikiran. Dunia itu berisi sumber energi utamanya, memutar Grand Dao-nya. Bangun! Sang Raja tertinggi tidak gentar dan berteriak. Ledakan! Hukum Dao muncul di mana-mana di Eight Desoles dan menciptakan garis besar. Ini mengaktifkan urat-urat bumi masing-masing sehingga mereka melepaskan kekuatan Dao yang tak terbatas dan energi kekacauan sejati. Klang! Klak! Klak! Hukum-hukum Dao kemudian bersatu untuk membentuk tombak tertinggi. Tombak itu berisi banyak afinitas, suci, duniawi, kehidupan. Dia menggenggam tombak itu dan kobaran apinya berkobar di belakangnya. Gemuruh. Di dalam kobaran api muncul sosok-sosok agung yang siap melindungi 8 Desoles. Mereka menyala dengan cahaya abadi, seolah-olah telah menghabiskan banyak waktu dari era kuno hingga sampai ke era saat ini. Masing-masing memiliki gaya yang unik. Yang satu memiliki pedang yang tak terhitung banyaknya yang melayang di belakangnya, siap untuk melawan surga dan para dewa. Yang lain mengangkat pedang ke udara, hanya satu tebasan saja yang dapat mengakhiri sebuah era. Kaisar ketiga memiliki aura yang mendominasi yang mampu memanaskan matahari dan bulan. Min Ren, Hao Hai, Hong Tian, Qian Li, dan yang lainnya untuk para kaisar. Para penguasa Dao termasuk Puresun, Ratu Pedang, terberkati. Ledakan. Para pembudidaya tertinggi ini menawarkan kekuatan terkuat mereka kepada Raja tertinggi. Dia bersinar terang seakan-akan dia adalah pusat 8 Desoalsis, lebih terang dari 100 matahari terbit. Roh para kaisar dan penguasa Dao. Para penonton terpesona. Mereka akan melindungi kita, mereka tidak akan mewariskan keturunan mereka. Banyak yang berlutut dan berteriak dengan air mata mengalir di pipi mereka. Beberapa membenturkan dahi mereka ke tanah karena diliputi emosi. Mereka berdoa sepenuh hati, berharap para leluhur ini akan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan ini. Kekuatannya telah mencapai puncak, kemungkinan besar batas seseorang yang dikuasai oleh Eight Desoles. Bagaimanapun, penguasa tertinggi yang tersembunyi di luar angkasa dan lokasi rahasia tidak termasuk di zaman ini. Mereka tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Penampilan dan auranya yang tak dipertandingkan memberi harapan kepada banyak orang. Mereka menyaksikan Dewa Pelindung beraksi. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Death Immortal mengangkat satu tangan. Ledakan.
Lautan petir yang tak terbatas itu langsung berubah menjadi sebuah palu tunggal. Semua makhluk hidup yang kuat di dunia itu menjadi bagian dari senjata ini. Apa yang telah dilakukannya pada zamannya? Seorang penguasa tertinggi menjadi serius. Dunia sebelumnya mungkin menyerupai zaman Dead Immortal sendiri. Sekarang, penyempurnaan itu bisa jadi merupakan duplikasi masa lalu. Itu membuat orang bertanya-tanya, apakah zamannya berakhir di surga atau orang lain? Apakah dunia itu dikonsumsi oleh Dead Immortal sendiri? Dao, bisik mati abadi. Menghunus palu ini sama saja dengan menghunus sepanjang zaman. Dao pada zaman itu menjadi pegangan, kekuasaan menjadi kepala. Ia menyerang dengan cepat alih-alih membiarkan lawan mengambil inisiatif. Sebuah pukulan palu dengan kekuatan suatu zaman melesat ke arah raja tertinggi. Penduduk Eight Desolate Chest merasakan kepala mereka juga hancur dan menjerit kesakitan. Dia mengangkat tombaknya dengan kedua tangan untuk menangkis, menciptakan pertahanan yang tidak dapat ditembus. Peristiwa yang terjadi menyebabkan sebagian besar makhluk hidup pingsan seketika. Bintang-bintang di langit meledak akibat benturan tersebut. Bam! Palu itu mendorong tombaknya dan menabraknya, menyebabkan dia terjatuh. Tidak, seorang raja dewa yang masih sadar meraung. Namun, hanya butuh beberapa detik dia untuk kembali stabil. Serangan yang berhasil tidak meninggalkan luka serius. Yang mulia masih baik-baik saja. Hanya menguasai tingkat atas yang dapat menyaksikan pertarungan ini. Yang lebih lemah sudah pingsan atau kehilangan akal sehatnya. Dia memberi harapan lagi kepada semua orang setelah berhasil menghancurkan teknik pencurian milik jiwa Dead Immortal. Jadi, jika dia kalah, maka tidak akan ada yang tersisa untuk melindungi Eight Desolate. Para penguasa tertinggi juga memperhatikan kemampuannya. Mereka memiliki gambaran yang jelas tentang potensinya setelah melihatnya beraksi di akhir zaman 9 dunia. Dia juga menggunakan tombak yang sama untuk melawan Ming kuno. Setelah itu, dia fokus belajar melalui sumber Dao dan tidak pernah muncul di luar lagi. Upaya ini membuahkan hasil karena dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di mata mereka, hanya sedikit orang yang telah mencapai puncak dunia ini melalui buatannya. Dia adalah salah satu dari mereka, seseorang yang mampu melawan para penguasa. Keterikatan yang luar biasa dengan sumber Dao, sampai pada titik keberadaan bersama. Dead Immortal berkata, cukup mengesankan mengingat Anda bukan pencipta zaman. Setelah mengatakan itu, jenis petir yang berbeda muncul di tubuhnya. Ini berbeda dari yang ada di dunia fana. Biasanya, kilatan petir bergerak cepat dan hanya berlangsung sesaat. Saat ini, mereka dapat melihat kilatan petir dengan jelas dan bahkan susunan partikelnya. Ada sesuatu yang mampu meredam afinitas ini dan mengerahkan potensinya yang sebenarnya. Tidak ada persahabatan yang dapat menciptakan hal ini, hanya seni tertinggi dari seseorang yang telah menciptakan sistem penggerak. Kemudian menyempurnakan sistem ini dan mewujudkan kesempurnaan, yang akhirnya berpuncak pada pemahaman primordial tentang Grand Dao. Masih kurang, kata Dead Immortal. Di matanya, bahkan mencapai batas Grand Dao hingga memiliki koneksi dengan sumber Dao tidak sebanding dengan menjadi pencipta Dao sejati. Sumber Dao, pohon purba. Dia mengabaikan komentarnya dan meraung. Berdengung, pohon perlahan-lahan terwujud menjadi kenyataan dan memancarkan hukum dan energi primordial. Ini adalah afinitas pada awal waktu sebelum kelahiran makhluk hidup dan alam fisik. Ini adalah sumber Dao dari Eight Desolate Chest, puncak kekuatan. Gemuruh. Saat pohon itu muncul, para penggarap dan makhluk hidup biasa merasakan diri mereka selaras dengan dunia di sekitar mereka. Hal ini terutama berlaku bagi para pihak yang berkepentingan. Mereka merasakan Dao agung mereka beresonansi dan memberi mereka lebih banyak kekuatan. Beberapa penguasa tertinggi melihat pohon itu dan melirik Li Qiye. Mereka tahu bahwa dia adalah pencipta zaman, yang berarti bahwa sumber Dao ini dan sistem rusak pada saat ini juga miliknya. Namun, raja tertinggi adalah orang yang menggunakannya. Li Qiye tidak pernah menggunakan pohon itu sebelumnya. Jadi itulah sumber Dao dunia kita. Banyak yang menjadi emosional. Pohon primordial merupakan entitas mistis, tetapi hari ini mereka beruntung dapat melihatnya secara langsung. Melihatnya lagi di masa hidupku, sungguh sebuah berkah. Keberadaan abadi membuat saya meneteskan air mata. Dia pernah melihatnya sebelumnya saat bencana besar. Itu melindungi 8 Desolate tetapi tidak pernah muncul lagi seperti raja tertinggi.
Hanya sebuah sudut. Nada bicara Death Immortal menjadi serius. Benar, ini bukan seluruh pohon, hanya satu bagian saja. Meskipun demikian, itu masih setara dengan satu bagian dari sumber Dao Li Qiye. Karena ini adalah zamannya, ia mengandung sejumlah besar kekuatan. Zaman sebelumnya mungkin lebih makmur dan tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, zaman sekarang masih memiliki keuntungan terbesar. Aktifkan, bisiknya. Suara mendesing. Energi pohon itu mekar seperti bunga dan melingkari Death Immortal. Perlu diingat bahwa karena afinitasnya terhadap petir, Death Immortal memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Sayangnya, ia tetap tidak dapat menghindar tepat waktu dan terseret ke alam purba. Ledakan. Sang Raja tertinggi mengumpulkan kekuatan pohon ke dalam tombaknya dan melepaskan tusukan dahsyat. Cahaya tanpa batas. Death Immortal tidak berani meremehkan musuh. Sebuah sambaran petir kuno membentang sepanjang zaman, mengerahkan semua potensinya. Tombaknya harus mencakup seluruh jalurnya sebelum mencapai tujuannya. Ini mirip dengan pertarungan antara dua penguasa tertinggi. Sayangnya, hal itu terjadi di alam purba. Para pembudidaya terkuat dengan penjelajahan mereka hanya bisa melihat dua bayangan bergerak. Meskipun demikian, pukulan mereka masih menyebabkan gempa dahsyat di seluruh Eight Desolaces. Hanya ini. Ketakutan dan kecemasan menguasai semua makhluk hidup. Para pembudidaya terkuat telah menyadari bahwa mereka hanyalah semut jika dibandingkan. Seorang penguasa tertinggi memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia dan segala isinya, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk melawan. Mereka berdoa, berharap bencana besar kedua tidak akan terjadi lagi. Hidup sebagai semut masih lebih baik daripada mati. Perhatikan kedatanganku, dunia fana. Tiba-tiba, mereka mendengar bahasa kuno yang bukan dari zaman ini. Namun, mereka tetap memahami maksudnya tanpa masalah. Rupanya itu berasal dari jurang terdalam di bawah laut. Ledakan. Di suatu tempat di Eight Desolaces, udara mengalir ke udara dan membentuk pusaran udara yang mengerikan. Gemuruh. Putaran pusaran udara itu terus meningkatkan kecepatannya, begitu pula ukurannya. Tidak butuh waktu lama sebelum ia terlihat dari hampir semua tempat. Hal ini menyebabkan ketakutan di antara para penghuni yang sedang berdoa. Mereka berteriak dan mencoba lari, tapi sayangnya, pusaran air itu cukup dahsyat untuk mengakhiri zaman. Jika tua bangka itu siap bermain, para penguasa tertinggi tahu siapa orang itu. Hisapan pusaran udara di udara mulai menarik salah satu benua. Seluruh daratan seluas 10 juta mil terangkat dari tanah. Naga, teriakan seorang leluhur kuno setelah melihat benua ini terkoyak. Karena sebagian besar pembudidaya di Eight Desolaces telah pingsan, hanya sebagian kecil yang masih terjaga untuk melihat pemandangan yang mengerikan ini, seluruh benua ditarik ke dalam pusaran udara. Naga adalah yang pertama, selanjutnya bisa menjadi perbatasan langit atau benua pedang. Sayangnya, penduduk Dragon tidak menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Kekuatan para penguasa Dao dan Kaisar segera diaktifkan. Naga telah ada selama berabad-abad sekarang, jadi naga itu pasti memiliki garis keturunan yang kuat. Klan dan sekte ini telah menghasilkan kaisar dan penguasa Dao sebelumnya. Senjata-senjata tingkat tinggi langsung melesat ke langit untuk melawan pusaran udara. Sementara itu, para leluhur kuno juga muncul. Mereka dengan gegabah memanggil takdir mereka yang sebenarnya untuk melancarkan serangan licik mungkin, untuk melindungi rumah mereka. Sedangkan untuk sekte dan manusia yang lebih lemah, merekalah yang menjadi korban pertama. Tanpa formasi yang stabil, wilayah merekalah yang pertama kali dilahap oleh pusaran udara. Akhirnya, bahkan garis keturunan kuno pun goyah. Meskipun mereka memiliki formasi dan sumber daya yang ditinggalkan oleh para penguasa dan kaisar, pertahanan ini tetap runtuh dan mereka dimakan oleh pusaran air seperti yang lainnya. Hanya butuh waktu sekitar 1 menit bagi seluruh benua dan 100.000 sekte untuk hancur menjadi debu. Hal ini mengejutkan semua leluhur dan raja kuno di tempat lain di Eight Desolaces. Satu ancaman muncul satu demi satu hari ini. Siapa monster ini? Seorang leluhur sekte yang telah menjelajahi dunia tanpa rasa takut gemetar. Dunia sempat hening sejenak saat pendinginan air berhenti melepaskan ledakan. Meski masih berputar dan berderak, ledakan yang memekakkan telinga itu berhenti. Sosok muncul di pusaran udara, terbungkus jubah hitam dari atas sampai bawah. Perawakannya tinggi tetapi tampak sangat fleksibel. Tubuhnya tampak mampu bergerak dan bergeser ke segala arah. Dia hanya memiliki bentuk humanoid,
tidak sepenuhnya manusia. Dia memiliki 9 kepala, masing-masing memiliki fenomena visual yang unik di baliknya. Gambar-gambar ini belum pernah terlihat di Eight Desolate Chest sebelumnya. Penguasa laut dalam, bisik seorang penguasa tertinggi di angkasa. Kakek tua ini menghidupkan semua makhluk hidup di zamannya, termasuk anak-anaknya. Yang lain di dalam tanah pemakaman menatap dingin ke arah monster itu. Makhluk hidup di Eight Desolate Chest kembali merasakan putus asa. Siapa lagi yang bisa menghentikan mereka? Seorang Raja Dewa meratap. Pertama muncul Triune Alligator Lord, lalu Dead Immortal. Sekarang, monster menakutkan dari lautan. Selama berabad-abad, mereka mengira bahwa mereka adalah yang terkuat di Eight Desolates. Dunia adalah taman bermain yang aman bagi mereka. Mereka tidak tahu bahwa di dalam jurang dan tanah pemakaman terdapat penguasa yang mengerikan. Makhluk-makhluk ini sedang menunggu dunia menjadi makmur. Sayangnya, zaman ini agak berbeda karena habitatnya yang menantang surga. Selain itu, zaman ini cukup kaya untuk panen. Penguasa jurang menatap Li Qiye dengan kilatan keserakahan di seluruh matanya. Yang diinginkannya hanyalah memanaskan Li Qiye secepat mungkin, bahkan lebih dari penguasa buaya. Meski begitu, dia menahan diri dan melihat sekelilingnya. Rekan-rekan Tao, makanan sudah di depan mata, bagaimana kalau kita makan bersama? Ucapan kunonya sampai ke telinga semua penguasa yang sedang menonton di tepi lapangan karena satu dan hal lain. Dia bukan orang bodoh dan tahu maksud mereka. Sayangnya, daging Li Qiye terlalu menggiurkan sehingga dia akhirnya kehilangan kesabaran setelah munculnya dua penguasa pertama. Tidak ada yang menjawabnya. Paling tidak, mereka masih ingin menonton lebih lama. Ada kemungkinan kartu lainnya muncul di Eight Desolates. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Sang penguasa jurang menyatakan, jangan pernah berpikir untuk memonopolinya. Aku hanya punya satu bagian. Balas mati abadi. Bri, aku khawatir kamu akan sibuk untuk sementara waktu, sebaiknya aku mulai dulu. Penguasa jurang tidak takut pada dewa mati. Lakukan saja, kami akan memakanmu nanti. Suara raja dari buaya garis waktu yang berbeda bergelombang. Itu tergantung pada kemampuanmu. Sang penguasa jurang menjawab, para penguasa zaman ini tidak takut pada siapapun. Dengan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Li Qiye. Tolong cepat pulih dan bangun. Penonton di Eight Desolate Chest berdoa lagi. Pemulihan Li Qiye adalah satu-satunya kesempatan untuk memikirkan keadaan dengan membunuh para penguasa ini. Mata di setiap kepala penguasa jurang memiliki cahaya yang berbeda. Beberapa memiliki api sementara yang lain memiliki cahaya gelap yang jahat, yang lain memiliki cahaya yang menyilaukan. Hanya penghancur kekuatan bawaan dari mata saja yang dapat membunuh penguasa surgawi terkuat di dunia fana. Ini termasuk para leluhur kuno yang merupakan penguasa tertinggi. Penguasa jurang itu bukan orang bodoh. Dia telah memperkirakan kemungkinan-kemungkinan dan menduga bahwa Li Qiye mungkin berpura-pura terluka. Di sisi lain, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Daging seorang pencipta zaman di masa jayanya dan selama masanya sangat bergizi. Ini sebenarnya dapat dibawa ke tingkat berikutnya. Lebih jauh lagi, memakan Li Qiye dan zaman ini juga akan menghilangkan luka-luka surgawi. Oleh karena itu, meskipun dalam keadaan berbahaya, ia bersedia mengambil risiko. Keberhasilan menjadi berarti pemimpin para penguasa lainnya. Terlebih lagi, ia dapat memperdalam mereka semua. Itu akan membuatnya terlihat lebih dekat ke alam yang lebih mengerikan, mungkin keabadian. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia memutuskan untuk mematikan panah dan memulai perseteruan berdarah dengan Li Qiye, tidak ada jalan kembali. Suara mendesing. Sebuah gambar kabur muncul dan suara gambar itu menembus ruang angkasa pun terdengar setelahnya. Ini adalah serangan jari sederhana dari elemen udara. Dia tidak menggunakan serangan terkuatnya. Benang air itu setipis helaian rambut dan seharusnya tidak berbahaya sama sekali. Tentu saja, jika itu berasal dari seorang penguasa, itu dapat menembus semua pertahanan Dao dan bintang-bintang. Selain itu, ia menanamkan kutukan di dalamnya. Ruang dan waktu pun tergeletak di sepanjang lintasannya. Kutukan ini dapat melenyapkan seluruh dunia sendirian. Para peserta tingkat atas yang masih sadar tidak melihat apapun. Hanya para ahli tingkat atas yang melihat bayangan. Namun, semua orang merasakan kekuatan kutukan dan daya hidup mereka memudar. Hal ini mendorong mereka untuk berteriak.
Sementara itu, penguasa lainnya menatap tajam ke arah benang air yang masuk, berharap untuk mengukur luka-luka Li Qiye. Ledakan. Sayang, keinginan mereka tidak terpenuhi. Sebuah tembok megah yang terbuat dari udara pun runtuh. Dinding itu memiliki berkah dari lapisan rune yang tak terhitung banyaknya. Dinding khusus ini memiliki afinitas surgawi, yang terdiri dari berbagai jenis udara dan puncak dao ini. Rune-rune tersebut memperkuat dinding yang sudah luar biasa itu dan menghentikan apapun yang akan datang. Makhluk hidup di Eight Desolate Chest merasakan kekuatan udara melingkupi dan melindungi mereka. Bam! Dinding yang tampaknya tidak dapat ditembus saat ini runtuh tetapi masih berhasil menghentikan aliran air. Sebuah portal terwujud menjadi kenyataan dan seorang wanita berjalan keluar. Di belakangnya terdapat aura perkasa dari banyak dewa sejati dan pohon-pohon suci. Dia berdiri di hadapan penguasa jurang, siap bertarung. Dia mengenakan gaun biru tua yang menutupi tubuhnya yang tinggi dan ramping. Jubahnya berkibar tertiup angin sementara matanya bersinar seperti bintang. Kecantikannya mengundang decak kagum. Seakan-akan lautan selalu mengikutinya seakan-akan dia adalah seorang dewi. Makhluk hidup memandang ke atas dan hanya merasakan rasa hormat terhadap makhluk ilahi ini. Zona kosong. Seorang raja tua fokus pada portal terang. Dia melihat banyak dewa sejati dengan kekuatan luar biasa. Selain itu, mereka masih hidup dan bukan hanya bayangan sisa. Di belakang mereka ada pohon-pohon menjulang tinggi yang penuh dengan kekuatan dao. Mereka dapat mendukung banyak orang di dunia selama berabad-abad. Penguasa zona kekosongan dan para dewa sejati, pohon dunia ada di belakang mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat legenda ini. Siapa dia? Tanya seorang leluhur. Aku yakin dia adalah penguasa wilayah rahasia itu. Seorang leluhur dari klan kuno berbisik. Seorang jenderal yang cakap di bawah gagak hitam yang bertugas sebagai komandan legiun. Seorang penguasa tertinggi mengenalinya karena di 9 dunia, dia menunjukkan nilainya sambil memiliki banyak kartu yang dicintainya. Hari ini, dia adalah sosok yang tidak berani diremehkan oleh para penguasa, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui seluruh persenjataannya. Gadis kecil, kamu adalah keturunanku. Sang penguasa jurang menatap. Dia tak lain adalah putri Dewa Laut Bela Diri dan Komandan Bangau Putih, Tantai Ruonan. Aku tidak mengangkut pautnya dengan masa lalu. Ucapnya dingin. Kau tidak tahu hubungan kita. Kata penguasa jurang, darah penghuni laut mengalir di nadimu, akulah sang pencipta jadi kau adalah keturunanku. Sungguh tidak tahu malu. Triune Aligator Lord yang terjebak dalam zamannya sendiri sambil tertawa, seorang penguasa zaman seperti Anda tidak perlu berbohong. Dalam hal garis keturunan, dia adalah keturunanku, Iblis Laut. Iblis laut dari Triune Epoch tidak ada dalam kerangkamu. Kau hanyalah batu karang yang beratal dibandingkan denganku, penguasa lautan sejati, pencipta Aqua Epoch dan para penghuni laut. Sang penguasa jurang membalas. Pendengar tidak dapat mempercayainya karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang menciptakan ras baru di luar surga. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yin Kun Peng juga ikut menimpali, penghuni laut hanyalah cabang dari keluarga binatang suci kami. Kau memunculkan garis keturunan kami dan menambahkannya ke makhluk hidup di zamanmu sendiri untuk menciptakan kekejian. Keturunanmu ini harus bersembunyi di dasar laut dan tidak pernah melihat matahari. Menciptakan era dan kehidupan baru adalah tujuan utama kami. Sang penguasa jurang merasa bangga dengan hasil karyanya. Banyak penguasaan tertinggi yang dapat memulai zaman baru, tetapi bagaimana dengan menciptakan kehidupan? Ini agak luar biasa. Tentu saja, penghuni lautnya tidak muncul begitu saja karena ia mengandalkan garis keturunan binatang suci untuk menciptakannya. Meskipun demikian, ini tetap merupakan prestasi yang luar biasa sehingga tidak mempermasalahkan kerusakan. Dia mengalihkan perhatiannya ke Tantai Ruonan dan berkata, gadis kecil, karena kita terhubung oleh takdir dan jarang sekali aku muncul, bergabunglah. Denganku dan aku akan mengajarimu jalan penguasa zaman. Kau akan memerintah yang ini. Para penguasa jarang sekali menerima pengikut, tetapi sekarang, penguasa jurang mulai tertarik. Penonton baru saja melihat kekuatannya. Memperoleh warisan daunnya adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Mungkin itu adalah penciptaan penguasaan tertinggi baru. Pergilah saat masih ada waktu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tantai Ruonan menolak. Jadi, penguasa jurang tidak membuang waktu, jika memang begitu,
Aku akan menghabiskanmu terlebih dahulu dan kemudian pohon dunia, tidak seorang pun akan dapat menghentikanku saat itu. Dia menatap pohon yang menjulang tinggi di luar zona void dan mengeluarkan air liur. Dunia kecil ini sangat bergizi. Kenyataannya, Triune Alligator Lord dan Dead Immortal juga memperhatikan Void Zone, ingin meningkatkan bukan hanya World Tree tetapi semua yang ada di sana. Ini adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi. Mungkin tidak sebanding dengan daging Li Qiye, tapi seharusnya tidak terlalu jauh. Mari kita lihat apakah dia punya hal lain. Mati abadi memperhatikan. Penguasa ketiga itu menginginkan lebih dari sekadar Li Qiye. Triune Immortal, Supreme Monarch, Tai Ruonan, dan Void Zone semuanya adalah hidangan lezat. Ini sama saja dengan menangkap ikan satu per satu. Mereka tidak akan pernah mengeluh karena sudah terlalu banyak. Berdengung. Tai Ruonan tidak membuang waktu dan menghidupkan vitalitasnya. Gelombang energi mengalir keluar seperti tsunami dan menyerang Eight de Soles. Vitalitas yang luar biasa. Para pemirsa merasakan getaran hebat. Mereka belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya dari seorang pembudidaya. Mengesankan. Puji sang penguasa jurang. Semakin kuat dia, semakin bergizi. Dia mengangkatnya dan mencairkan udara sehingga menyatu. Ini mirip dengan ledakan dahsyat yang paling menakutkan, pusaran udara dahsyat hingga menyusut menjadi setetes air. Sayangnya, hal ini tidak menenangkan para penonton dan malah membuat mereka semakin khawatir. Struktur realitas tidak dapat menahan setetes air pun yang jatuh ke Tai Ruonan. Waktu berhenti dan semua orang melihat tetesan air itu dengan jelas. Di dunia fana, akan tampak seperti tetesan hujan yang tidak berbahaya. Dalam kasus ini, satu tetes saja dapat menembus Eight de Soles dan menyebabkan kerusakan tak terkira. Ruang dan waktu hancur, ditarik ke dalam oleh besarnya tetesan udara. Semua orang bisa mendengar suara tenggelamnya kapal karena kehancuran. Sedangkan Tai Ruonan, vitalitasnya yang aktif sedang ditekan ke bawah, tidak mampu memberikan perlawanan apapun. Ke pantai seberang, dia berteriak dan sebuah perahu muncul di atasnya. Ledakan. Vitalitasnya tiba-tiba meningkat dan tidak mampu menyediakan Eight de Soles. Kapal kehidupan. Perintahnya. Dewa-dewa sejati mulai meraung. Salah satu dari mereka berteriak, turun. Mereka mengirimkan hukum Dao terkuat mereka sementara pohon dunia menjadi cemerlang dan dipenuhi dengan kekuatan hidup. Para dewa sejati berfungsi sebagai titik penyalur untuk mengarahkan kekuatan pohon kepadanya. Pohon ini adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi. Pohon ini mendorong langit dan menampung kekuatan dari 3000 dunia. Ledakan. Berbagai afinitas menyatu dalam harmoni dengan dirinya yang bertindak sebagai wadahnya. Hal ini memungkinkannya untuk menghentikan tetesan udara yang mengerikan itu. Para petani menderita kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka terpaksa tiap dan tidak punya pilihan selain berdoa untuk hasil terbaik. Fondasi zaman ini cukup kuat. Komentar salah seorang penguasa tertinggi. Situasinya telah meningkat melampaui Li Qiye. Hadiah potensial termasuk Triune Immortal dan Void Zone. Tentu saja, mereka yang berada di pinggir lapangan tidak keberatan menunggu lebih lama. Mungkin jika para petarung cukup kelelahan, mereka dapat memakan penguasa buaya, dewa mati, dan penguasa jurang juga. Tiba-tiba, ledakan yang tak terduga datang dari Li Qiye dan mempengaruhi seluruh wilayah. Hal itu membuat semua orang ketakutan, termasuk para penguasa. Semua orang segera melirik Li Qiye dan melihat kilatan petir dari simpanan yang menyambar. Untungnya, kilatan itu tertahan di dalam tubuhnya. Dia tampaknya berusaha mengeluarkannya tetapi tidak berhasil. Itu nyata, kematian itu ada di dalam jiwa, ini adalah luka yang parah. Seorang penguasa menyimpulkan, dia masih berusaha. Yang lain menjadi emosional. Jelas sekali bahwa Li Qiye telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ia ingin menyembunyikan tubuh dan jiwa. Ini akan membuatnya sembuh total. Para penguasa pernah mengalami hal ini sebelumnya dan mengetahui maknanya. Tidak banyak waktu, dia mungkin bisa pulih. Seseorang di luar angkasa berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Kita harus bekerja sama sekarang. Usul Dead Immortal kepada buaya dan penguasa jurang. Selesaikan ini secepat mungkin. Raja buaya itu setuju. Baiklah, hubungkan zaman itu. Sang penguasa jurang menyetujui. Para penguasa zaman ini saling mengenal tetapi tidak saling mencintai. Ini hanyalah kebohongan sementara yang dibangun dalam sekejap mata karena kebutuhan mutlak.
Satu-satunya cara untuk menguasai zaman ini adalah dengan mengalahkan Li Qiye terlebih dahulu, tidak ada kesempatan yang lebih baik karena luka-luka surgawi yang dideritanya. Jika mereka membuang-buang waktu lagi, dia mungkin bisa pulih dan rencana mereka akan gagal. Dia tidak akan memaafkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan, artinya mereka akan kehilangan segalanya setelah satu langkah yang salah. Aliran zaman. Penguasaan jurang rangkaian memulai kejadian itu dengan memanipulasi waktu. Ledakan. Tahun-tahun yang tak terhitung banyaknya melonjak keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit, menghubungkan masa kini dan masa lalu. Sungai waktu ini luar biasa dan indah, meliputi berbagai warna dan legenda. Mereka memiliki gambar berbagai ras. Setiap makhluk hidup memiliki cerita dan masa lalu mereka sendiri, saat-saat bahagia dan sedih. Aliran zaman. Death Immortal pun melakukan hal yang sama. Ledakan. Sungai waktu lainnya mengalir ke atas seperti yang pertama. Kedua sungai itu menyatu, sama dengan garis waktu. Sementara itu, Raja Buaya juga merilis timelinnya. Sayangnya, Triune Immortal segera berhenti. Keduanya lahir di zaman yang sama, yang berarti waktunya juga menjadi waktunya. Ledakan. Dia mencoba lagi tetapi dihentikan sekali lagi. Cepat, kita kehabisan waktu. Desak sekutunya. Kembali, Raja Buaya melepaskan segel yang penuh dengan kematian. Di medan perang lain, Yin Kun Peng menangkis serangan ganas dari Seven Martial Goddess. Ia meraung dan mengepakkan sayapnya yang besar, melepaskan cukup banyak afinitas kematian untuk membuka portal. Ia melesat melewati portal dan muncul di belakang Raja Buaya. Zas! Ia menyatu dengan ketinggian dan menjadi segel Kun Peng di perut ketinggian. Dengan itu, ia mencoba melepaskan diri untuk yang ketiga kalinya. Raungan Kun Peng terdengar dan akhirnya, aliran waktu mengalir keluar dari tubuhnya dengan sukses. Puncaknya adalah sebuah lingkaran dengan 3 zaman terpisah yang berputar bersama. Medan perang bersatu sekaligus dan para penguasa muncul di dekatnya. Mereka membentuk segitiga abadi yang menghubungkan 3 zaman, Triune, Aqua, dan Bionik. Aliran waktu yang baru itu sempurna dan berkesinambungan, membentuk lingkaran tertutup. Harmonisasi temporal, bisik seorang penguasa netral di angkasa. Dalam keadaan normal, aliran waktu terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, lingkaran antara ketiga zaman ini telah keluar dari batas yang wajar dan mencapai kestabilan. Dengan selesainya hubungan tersebut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di Triune, 3 penguasa muncul bersama-sama. Anehnya, ada 3 dari mereka di Aqua dan Bionik juga, total 9 penguasa tertinggi. Penonton tercengang, hanya 1 penguasa saja sudah cukup menakutkan, tetapi sekarang, ada salinannya di zaman masing-masing. Zaman Death Immortal adalah masa lalu dan 2 lainnya muncul di masa lalu. Zaman Abyssal Lord adalah masa kini dan yang lainnya juga muncul. Terakhir, zaman Alligator Lord berfungsi sebagai masa depan. Gemuruh. 1 kelompok yang terdiri dari 3 orang maju untuk melawan Raja Tertinggi. Kelompok lainnya maju untuk menghadapi Triune Immortal. Set terakhir yang menghubungkan lingkungan temporal mereka ke Eight Desolaces, menyebabkan tujuan ini bergetar hebat. Saat mereka tiba, aura mengerikan mereka menekan semua orang hingga ke tanah. Apa yang terjadi? Para penguasa terkuat merasa tidak berdaya jika dibandingkan. 3 telah berubah menjadi 9 penguasa, membuat situasi tampak tak berdaya. 8 Desolaces sama lemahnya seperti kapal yang terjebak badai dahsyat. Yang ketiganya tidak membuang waktu untuk menyalakan apapun lagi, target mereka adalah Li Qiye seorang diri. Ledakan. Mereka semua meraihnya pada saat yang sama dan para penonton berteriak ngeri. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah kapak muncul entah dari mana dan membelah jalan itu menjadi 2 bagian. Kekuatannya cukup untuk membuat orang ketiga terkejut, sehingga mereka menarik kembali tangan mereka. Seorang lelaki tua meninggalkan tanah pemakamannya dan juga mengarungi sungai temporal untuk tiba di Eight Desolaces. Kapak itu kembali ke tangan. Dia mempunyai penampilan yang keriput namun masih tampak tak terkalahkan meskipun menghadapi 3 penguasa. Penguasa tertinggi lainnya. Hal ini menjadi jelas bagi para penonton. Bersambung.